Apakah Anda pernah mendengar tentang kaum Ad yang memiliki kekuatan dan kekayaan yang luar biasa, tetapi juga sombong dan durhaka kepada Allah? Apakah Anda tahu siapa yang diutus oleh Allah untuk mengajak mereka kembali ke jalan yang benar? Apakah Anda penasaran bagaimana nasib mereka setelah mereka menantang Allah dan Rasul-Nya? Jika ya, maka Anda harus menonton video ini sampai habis dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Selamat menonton! Nabi Hud adalah nabi keempat dari 25 nabi dan rasul utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Hud adalah keturunan ke-10 dari Nabi Nuh. Beliau dilahirkan di Hadramaut, sebuah daerah yang terletak di Yaman. Beliau adalah orang pertama yang berbicara bahasa Arab. Nabi Hud diutus oleh Allah untuk berdakwah kepada kaum Ad, yang merupakan keturunan dari Ad bin Iram bin Salih bin Sam bin Nuh. Kaum Ate adalah kaum yang sangat kuat dan makmur. Mereka memiliki tubuh yang tinggi dan besar, serta memiliki kekuatan yang luar biasa. Mereka juga memiliki peradaban yang maju dan kaya. Mereka membangun istana-istana, tugu-tugu, dan taman-taman yang indah. Mereka juga menguasai ilmu pertanian, pertukangan, dan seni. Namun, kaum Ad tidak bersyukur kepada Allah atas nikmat-nikmat yang diberikan kepada mereka. Mereka menyombongkan diri dan menganggap diri mereka lebih baik dari makhluk lain. Mereka juga menyimpang dari ajaran Allah dan menyembah berhala-berhala yang mereka namakan Wat, Suwa, Yaguts, Yabub, dan Nasr. Mereka mengira bahwa berhala-berhala itu dapat memberi mereka kebaikan dan menolak bala. Mereka juga melakukan berbagai kezaliman, seperti menindas orang-orang lemah, merampas hak-hak orang lain, dan melanggar perintah Allah. Nabi Hud berdakwah dengan sekuat tenaga kepada kaumnya yang sombong dan durhaka. Beliau mengajak mereka untuk meninggalkan penyembahan berhala dan kembali kepada Allah yang menciptakan mereka dan segala sesuatu. Beliau juga mengingatkan mereka akan nikmat-nikmat yang telah Allah berikan kepada mereka, dan ancaman azab yang akan menimpa mereka jika mereka tidak bertaubat. Beliau berkata kepada mereka, "Wahai kaumku, sembahlah Allah. Sekali-kali tidak ada Tuhan bagimu selainnya. Sesungguhnya aku takut kamu akan ditimpa azab hari yang dahsyat." Namun, kaum Ad tidak mau mendengarkan. Mereka menolak dan menentang Nabi Hud dengan keras. Mereka menganggap Nabi Hud sebagai orang yang bodoh dan sesat. Mereka juga mencemooh dan menghina Nabi Hud dan pengikut-pengikutnya yang beriman. Mereka berkata, "Apakah kamu mengatakan kepada kami bahwa kami tidak boleh menyembah apa yang disembah oleh bapak-bapak kami? Dan bahwa sesungguhnya kamu dan pengikut-pengikutmu adalah orang-orang yang benar." Nabi Hud tidak putus asa. Beliau terus berdakwah dengan sabar dan bijaksana. Beliau juga berdoa kepada Allah agar memberi hidayah kepada kaumnya. Beliau berdakwah siang dan malam, secara rahasia dan terang-terangan, dengan kata-kata dan perbuatan. Beliau berdakwah selama 50 tahun, tetapi hanya sedikit orang yang beriman dan mengikuti beliau. Allah Subhanahu wa Ta'ala melihat keadaan kaum Ad yang tidak mau bertaubat dan tetap berbuat dosa. Allah SWT lalu memerintahkan Nabi Hud untuk meninggalkan kaumnya bersama dengan pengikut-pengikutnya yang beriman. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan kami wahyukan kepada Hud, sesungguhnya akan datang azab dari Tuhanmu kepada mereka. Maka jauhilah mereka dan apa yang mereka sembah selain Allah, dan tinggallah bersama orang-orang yang beriman." Nabi Hud pun mematuhi perintah Allah dan meninggalkan kaumnya bersama dengan pengikut-pengikutnya yang beriman. Mereka berlindung di sebuah tempat yang aman dan jauh dari kaum Ad. Mereka juga memohon perlindungan kepada Allah dari azab yang akan menimpa kaum Ad. Allah Subhanahu wa Ta'ala lalu menurunkan azab kepada kaum Ad berupa angin kencang yang sangat dahsyat. Angin itu bertiup selama 7 malam dan 8 hari tanpa henti. Angin itu menghancurkan segala sesuatu yang ada di muka bumi. Angin itu merobohkan istana-istana, tugu-tugu, dan taman-taman yang dibangun oleh kaum Ad. Angin itu juga mengangkat tubuh-tubuh kaum Ad yang tinggi dan besar dan melemparkannya ke udara. Tidak ada seorang pun yang selamat, kecuali Nabi Hud dan pengikut-pengikutnya yang beriman. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Maka apakah kamu tidak melihat bagaimana Tuhanmu telah berbuat terhadap kaum Ad, yaitu penduduk Iram yang mempunyai bangunan-bangunan yang tinggi, yang belum pernah dibangun suatu bangunan yang serupa dengan itu di negeri-negeri, dan bagaimana Samud yang menghunikan bukit-bukit batu di lembah-lembah, dan bagaimana Fir'aun yang mempunyai pasak-pasak tentara yang banyak,
yang semuanya itu berbuat sewenang-wenang di negeri-negeri, dan mereka mengadakan di negeri-negeri itu kerusakan yang banyak. Maka Tuhanmu menimpakan kepada mereka cemeti azab. Sesungguhnya Tuhanmu benar-benar selalu melihat. Nabi Hud dan pengikut-pengikutnya yang beriman keluar dari tempat persembunyiannya dengan bersyukur kepada Allah. Mereka menjadi manusia pertama yang menghuni bumi setelah azab angin kencang. Allah memberkati mereka dan memperbanyak keturunan mereka. Allah juga mengirimkan wahyu kepada Nabi Hud dan memberikan syariat yang sesuai dengan zamannya. Demikianlah kisah Nabi Hud, seorang nabi yang berdakwah kepada kaum Ad yang sombong dan durhaka. Semoga kita dapat mengambil pelajaran dari kisah beliau dan meneladani kesabaran dan keimanan beliau. Amin.